Hai pemirsa, selamat pagi. Apa kabar? Kembali kita bertemu di sini dengan Dr. Ocha Mars Channel. Senang ketemu kembali. Kiranya semua sehat-sehat di tahun 2022 ini. Kita harus punya resolusi yang baru. Kita harus bertambah sehat dan bertambah sukses. Amin. Oke, kita sekarang mau bicara mengenai hipertensi. Banyak sekali sekarang anak muda juga terkena hipertensi, bukan hanya orang tua yang terkena hipertensi. Jadi kita harus belajar apa itu hipertensi. Yuk kita belajar. Hipertensi apa sih definisinya? Definisi hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah kita di atas normal. Berapa sih normal tekanan darah? Tekanan darah normal adalah 120/80. Yuk sama-sama kita belajar mengenai pengertian 120 dan 80 ini. 120 adalah tekanan sistolik di mana jantung sedang bekerja untuk memompakan darah ke seluruh jaringan tubuh kita. Diastolik apa? 80 apa? 80 adalah diastolik di mana tekanan darah pada saat jantung menerima kembali darah yang sudah mengalir ke seluruh tubuh dalam keadaan relaksasi. Jadi kita tahu sekarang apa pengertian 120/80 tadi. Nah, sekarang kita belajar hipertensi. Hipertensi itu ada berapa macam sih? Hipertensi ada dua macam. Yang pertama adalah hipertensi primer dan yang kedua adalah hipertensi sekunder. Sebelum kita membahas gejala-gejalanya, kita ingin tahu dulu apa sih penyebab dari hipertensi ini dan apa sih hipertensi primer dan sekunder ini. Kita bahas satu-satu. Kita mulai dari hipertensi primer. Hipertensi primer ini seringkali disebut dengan hipertensi esensial. Nah, hipertensi ini penyebabnya ini sering tidak diketahui, tapi sering berkembang secara bertahap. Seiring meningkatnya usia, dia akan juga ikut bertahap meningkat. Nah, kenapa hipertensi primer ini bisa terjadi? Hipertensi primer sering juga ditemukan pada orang-orang usia dewasa muda. Kenapa? Karena gaya hidup yang salah. Seringkali karena penyebab tidak diketahui, seringkali dihubungkan dengan faktor genetik. Seringkali kalau kita pergi ke dokter ditanya ya, ada keturunan, ada riwayat darah tinggi nggak di keluarga, betul kan ya? Apalagi kalau ada di faktor genetik, keturunan dari orang tua mengidap darah tinggi, ditambah lagi dengan pola hidup yang tidak baik, itu seringkali menjadi hipertensi primer yang bertahap meningkat. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya yang pertama adalah terlalu banyak mengkonsumsi garam. Garam mengandung unsur senyawa natrium, di mana diketahui natrium berfungsi untuk dan mempengaruhi permeabilitas dari pembuluh darah atau kelenturan dari pembuluh darah. Banyaknya natrium di dalam pembuluh darah kita, banyaknya mengkonsumsi natrium, itu menyebabkan pembuluh darah kita menjadi kaku. Karena kaku, jantung akan memompa darah lebih keras lagi untuk mensuplai makanan ke seluruh jaringan tubuh kita. Dengan apa? Dengan meningkatkan tekanan darah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah stres. Seringkali kita mendengar orang stres. Tapi kalau hipertensi karena stres ini bersifat sementara. Jika stres kita bisa ditanggulangi, hipertensinya juga hilang. Kemudian apalagi yang bisa menyebabkan hipertensi primer? Nah, ini anak muda nih sering nih mager, males gerak. Jangan disangka kalau kita nggak bergerak, jantung kita nggak apa-apa. Nggak, justru karena kita males bergerak, diam aja, biasanya detak jantung itu lebih cepat bekerjanya dan jantung akan berusaha lebih kuat lagi untuk memompa darah, untuk mensuplai asupan darah ke seluruh jaringan tubuh kita dengan meningkatkan tekanan darah. Jadi teman-teman pemirsa semua, hati-hati ya yang mager-mager, jangan sering mager, ayo bergerak. Kemudian apalagi obesitas.
Obesitas ini yang paling sering, yaitu berat badan berlebih, seringkali menyebabkan tekanan darah kita naik. Apalagi yang menyebabkan tekanan darah naik pada hipertensi primer? Merokok. Merokok itu seringkali menyebabkan tekanan darah meningkat karena di dalam rokok itu ada nikotin. Ada nikotin yang bisa mempengaruhi lapisan dinding pembuluh darah, sehingga pembuluh darahnya menyempit dan mengakibatkan tekanan darahnya naik. Untuk berusaha lebih keras, jantung memompakan, menyuplai darah ke seluruh jaringan tubuh kita. Tadi stres sudah belum ya? Tadi stres juga bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Kenapa stres meningkatkan peningkatan tekanan darah? Itu karena pada saat stres itu terjadi keluar hormon yang namanya kortisol dan adrenalin, di mana kortisol dan adrenalin ini bekerja meningkatkan denyut jantung, sehingga adrenalin dan kortisol itu meningkatkan denyut jantung dan mempersempit pembuluh darah dan meningkatkan juga tekanan darah untuk memompakan darah ke seluruh jaringan tubuh kita. Yang kedua tadi apa? Hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder ini biasanya hipertensinya lebih berat dari hipertensi primer. Kenapa? Karena hipertensi sekunder ini terjadi akibat dari penyakit yang lain atau dalam kondisi-kondisi yang lain. Apa penyebabnya? Sleep apnea yang pertama. Sleep apnea itu apa sih? Gangguan tidur, atau seringkali disebut dengan obstructive sleep apnea, di mana nafas tiba-tiba berhenti untuk sementara. Nah, pada saat nafas kita berhenti untuk sementara, suplai makanan ke seluruh jaringan tubuh kita itu berkurang, sehingga terjadi penurunan kadar O2 di dalam darah kita. Nah, karena O2-nya kurang di dalam darah kita, jadi suplai ke seluruh tubuh juga berkurang. Jantung otomatis akan berusaha lebih keras untuk memompakan suplai itu ke seluruh jaringan tubuh kita dengan apa? Meningkatkan tekanan darah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kelainan ginjal. Kelainan ginjal ini seringkali disebut dengan hipertensi renal. Kenapa bisa terjadi hipertensi atau tekanan darahnya naik, tekanan darah tinggi pada hipertensi renal ini, kelainan ginjal ini? Biasanya seringkali terjadi penyempitan di pembuluh darah ginjal, stenosis, sehingga asupan darah ke ginjal itu terganggu ataupun berkurang ataupun bisa tidak ada, sehingga terjadi peningkatan hormon yang bisa menyebabkan penumpukan cairan, menahan garam dan air pada tubuh, yang mengakibatkan penumpukan cairan pada pembuluh darah dan yang mengakibatkan hipertensi. Apalagi tumor pada kelenjar adrenal, apalagi gangguan tiroid, dan jangan lupa riwayat kencing manis atau diabetes. Demikianlah penyebab dari hipertensi sekunder. Jadi kita tahu penyebab-penyebabnya hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Gejala-gejala apa sih yang paling sering terjadi pada orang hipertensi? Biasanya mereka mengeluhkan kepalanya pusing. Kepalanya pusing, dan kalau yang lebih berat penglihatannya kabur. Kemudian lemes, nyeri dada, sesak. Kalau kita merasakan hal seperti itu, kita harus aware dan kita harus datang ke rumah sakit. Kalau ada alat tensi di rumah, kita ukur tensi kita. Kemudian setelah kita tahu kita kena hipertensi, kita langsung pergi ke dokter. Kalau ada ya di rumah alat pengukur darah, kita langsung pengukur tekanan darah, maksudnya kita langsung pergi ke dokter atau ke rumah sakit. Yang penting ke fasilitas kesehatan. Kita ke sana, kita beritahu tekanan darah kita, dan di sana nanti dokter akan bertanya, akan mencari penyebabnya, apakah ini mencari penyebabnya dan dapat mengklasifikasikan penyebabnya, apakah ini hipertensi primer atau hipertensi sekunder, sehingga bisa memberikan pengobatan yang baik dan benar. Kemudian setelah kita tahu ini mengenai hipertensi primer dan sekunder,
Mari kita menjaga diri kita supaya tidak terkena hipertensi. Bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi hipertensi? Minimal kita harus meringankan gejala-gejala yang ada dan akibat-akibat dari hipertensi ini. Karena hipertensi ini banyak sekali mengenai juga organ-organ tubuh yang lain ya. Seperti yang tadi juga, hipertensi juga bisa kena ke ginjal dan yang lain-lain. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pencegahan hipertensi ini? Yang pertama adalah kurangi konsumsi garam. Jangan senang makan yang asin-asin. Kita kurangi konsumsi garam karena kita tahu kebanyakan garam tadi natrium akan mempengaruhi permeabilitas dari pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita menjadi kaku, mengakibatkan tekanan darah kita naik untuk mencukupi suplai darah ke seluruh jaringan tubuh kita. Yang kedua apa? Tadi ada lagi kan stres. Kita harus terapkan manajemen stres di dalam kehidupan kita. Jangan sampai stres berlarut-larut. Karena hipertensi primer atau hipertensi esensial ini bersifat sementara. Kalau stresnya hilang, hipertensinya juga hilang. Tapi kalau terus-terusan bisa akan betah dia di situ hipertensinya. Yang ketiga apa? Kita olahraga. Tadi dibilangnya mager, yang tidak bergerak badannya justru meningkatkan kerja jantung untuk mensuplai asupan makanan, asupan darah, suplai oksigen ke dalam seluruh jaringan tubuh kita. Jadi olahraga yuk. Paling enggak setiap hari kita jalan pagi, gak usah lama-lama, setengah jam aja kita muter komplek atau jalan berkeliling di kebun rumah. Jadi harus bergerak. Apalagi makan makanan yang teratur, makan makanan yang sehat. Anjuran saya adalah lebih banyak memakan buah dan sayur, terutama pada orang-orang yang mempunyai riwayat dengan kencing manis atau diabetes. Apalagi tidur yang cukup. Tidur yang cukup itu sangat-sangat membantu kita. Nah, demikianlah teman-teman semuanya informasi yang saya berikan mengenai hipertensi. Semoga bermanfaat buat kita semua dan kita bisa mengurangi atau mencegah hipertensi ini terjadi pada kita dan pada keluarga kita. Jangan lupa pemirsa yang belum subscribe, di-subscribe, like, dan share. Yang sudah subscribe, like, dan share. Tonton, like, dan share. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu kembali di konten berikutnya yang tidak kalah menariknya. Sampai ketemu, salam.